Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Kita akan lanjut ya materi kita kitab Al Al-Arabiyah lil Hayat ya. Kita lanjut ke halaman 6 ya. Baik, ad-darsus tsani al-mufradat. Pelajaran yang kedua ini tentang mufradat ya. Lahidh wastami wa a'id. Kalian perhatikan, dengarkan dan diulang. Pertama kita akan lihat di sini ada gambar. Di sini ada gambar, kemudian ada mufradat tabibun. Kira-kira makna tabibun ini apa nih? Dokter. Dokter ya. Kemudian ada lagi gambar berikutnya mudarrisun. Ma ma'nal mudarris? Guru ya. Kemudian ada lagi gambar, kemudian ada mufradat zamilun. Ma makna zamilun? Zamil ini sahib ya. Muradibnya sahib, teman, kawan. Itu laki-laki. Nah, dia mustarak, terkadang juga bermakna keluarga. Tapi konsepnya ini, konteksnya ini zamil di sini maknanya sahibun, kawan ya. Kemudian ada lagi sahibatun. Ma makna sahibah? Yaitu sahibah ini sahabat perempuan ya. Kemudian ada talibun. Ma makna talib? Mahasiswa, Murid. murid, oke. Tapi untuk laki-laki ya. Kemudian ada lagi gambar, kemudian ada mufradat mujtahidun. Ma makna mujtahidun? Orang yang bersungguh-sungguh. Kemudian ada lagi ukhtun. Ma makna ukhtun? Perempuan. Saudara perempuan. Kemudian ada lagi akhun. Ma makna akhun? Saudara laki-laki ya. Laki-laki. Kemudian ada lagi sahafiyatun. Sahafiyah. Sahafiyah ini bisa dikatakan reporter atau wartawan, sama sahafiyah. Kemudian nasyitun, orang yang rajin, nasyid. Kemudian wahidun, satu. Isnani, dua. Salasatun, tiga. Arba'atun, empat. Khamsatun, lima. Sittatun, enam. Sab'atun, tujuh. Samaniyatun, delapan. Tis'atun, sembilan. Ashratun atau asyaratun, 10. Ini mudah ya, sering kita baca dari 1 sampai 10. Kemudian ada at-tadribat, tugas-tugas. At-tadrib al-awwal, tugas pertama, sil bainal qa'imah A wal qa'imah B allati tunasibu bil makna.
Coba kalian hubungkan di antara bagian A dan bagian B yang menurut kalian sesuai secara makna. Yang pertama nasyitun. Kira-kira maknanya yang mana nih nasyitun? Rajin ini ya. Jadi nasyitun rajin, sahibatun teman perempuan, zamilun teman laki-laki, tis'atun 9, kemudian sittatun 6, talibun. Ma ma'na talibun huna? Ini ya, mahasiswa, mudarrisun guru, sahafiyatun reporter, tabibun dokter. Ya ini kalau kalian menghubungkan itu dikasih pensil atau pulpen biasanya dihubungkan gitu. Kemudian ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga, at-tarakib. Ini berbicara tentang susunan-susunan kata atau kalimat yang berhubungan dengan tata bahasa atau gramatika. Pertama, di sini ada gambar ya. Kemudian ada dialog. Mas muka ismi Muhammad. Siapa nama engkau? Namaku adalah Muhammad. Kemudian di sini ada lagi dialog perempuan. Mas muki ismi Zahrah. Siapa nama engkau? Namaku adalah Zahrah. Perhatikan kalau kita lihat dari dua dialog ini, susunan yang bisa kita ambil paham kira-kira apa nih? Maksudnya susunan kalimatnya itu mau membicarakan tentang tata bahasa gimana? Siapa yang bisa itu? Susunan itu membicarakan tentang apa? Tentang gramatika. Ya, jadi dia membicarakan tentang kak ini ya. Jadi kalau dia yang diajak bicara ini, engkaunya laki-laki, maka menggunakan apa? Kak, begitu ya. Kalau yang diajak bicara ini adalah perempuan, maka dia menggunakan apa? Ki. Bisa dimaksud ya. Kemudian ada dua dialog lagi antara pria, kemudian sisi sini perempuan. Man huwa akhi. Siapa dia? Dia adalah saudaraku. Huwa talibun, dia adalah profesinya sebagai mahasiswa. Kemudian di sini man hiya, siapa dia? Hiya ukhti, dia adalah saudara perempuanku. Hiya talibatun, dia adalah mahasiswi. Dari dialog ini apa yang kalian pahami dari tarkib, susunan daripada bahasa Arab? Siapa bisa menjawab itu? Itu susunannya tentang apa itu? Ya, jadi susunannya adalah membicarakan tentang huwa dan ya begitu. Jadi kalau laki-laki
dia itu menggunakan huwa. Kemudian kalau perempuan dia menggunakan hiya. Kemudian kalau perempuan maka tanda muannasnya menggunakan tak marbutah, yaitu tak yang ada di akhir ini. Gitu ya. Berikutnya, min aina anta? Ana min Jakarta. Hal anta jawiyun? Naam, ana jawiyun. Dari mana engkau? Saya dari Jakarta. Hal anta jawiyun? Apakah engkau bersuku Jawa? Iya, saya bersuku Jawa. Kemudian di bawah ada dialog lagi. Hal anta sundawiyatun? Apakah engkau bersuku Sunda? La, bukan. Bal ana, tetapi saya Maduriyatun. Bersuku apa ini? Madura. Gitu. Kira-kira dari teks ini apa yang bisa kalian paham? Dia ingin mengkabarkan tentang tarkib apa gitu. Ya, jadi dia ingin mengkabarkan, teks ini mau mengkabarkan bahwa kalau laki-laki dia tidak menggunakan tak marbutah. Kalau perempuan ada tak marbutahnya. Taknya. Kira-kira ada teks yang salah nggak di sini? Ada nggak teks yang salah di sini? Ada ya? Yang mana yang salah teksnya ini? Jadi ada teks yang salah ya, yaitu di sini nih kalimat anta ini salah. Anta. Seharusnya apa di sini? Anti. Ya, jadi seharusnya itu adalah anti. Karena kita lihat gambarnya aja perempuan gitu. Yang kedua, dia pakai tak. Jadi hal anti sundawiyatun? La, bal ana maduriyatun. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah at-tadribat, tugas-tugas. At-tadrib al-awwal, tugas pertama, tabadal as-su'al wal jawab kama fil misal. Kalian bisa berdialog berganti-gantian tanya jawab seperti contoh berikut ini. Misalnya seandainya ada yang menanya hal anta jawiyun? Apakah engkau bersuku Jawa? Kalau seandainya perempuan, hal anti sundawiyatun? Apakah engkau bersuku Sunda? Maka yang lain, talib asani boleh menjawab, na'am ana jawiyun. Iya, saya seorang Jawa. Kemudian kalau dia perempuan, na'am ana sundawiyatun. Saya seorang yang bersuku Sunda. Misalnya, talib pertama mengatakan, man anta? Man anta? Siapa engkau? Maka dia menjawab boleh, saya adalah seorang mahasiswa. Kira-kira jawabannya begitu, gimana bahasa Arabnya nih? Kaifa taqul bil lughatil arabiyyah? Saya seorang mahasiswa. Ana tolibun. Ana thalibun. Thayyib. Santa. Nah, kemudian seandainya ada yang berkata, kaifa sihhatuka? Bagaimana keadaanmu? Maksudnya kesehatanmu? Maka kalian boleh jawab, alhamdulillah, saya sehat walafiat.
Kaifa taqul bil lughatil arabiyyah alhamdulillah saya sehat walafiat. Alhamdulillah bi sihhatin wa afiyah. Nah, alhamdulillah bi sihhatin wa afiyatin. Kemudian misalnya ada yang menanya, man huwa, siapa dia? Dia adalah saudaraku. Kaifa taqul bil lughatil arabiyyah? Dia adalah saudaraku. Bagaimana kalian mengatakan dengan bahasa Arab? Dia adalah saudaraku. Huwa Nuka. akhi. Naam. Huwa akhi. Dia adalah saudaraku gitu ya. Min aina anta, dari mana engkau? Saya dari Tenggarong. Kaifa taqul bil lughatil arabiyyah? Bagaimana kalian mengatakan dengan bahasa Arab? Saya dari Tenggarong. Kira-kira gimana? Ana min Tenggarong ya. Tuh. Kemudian Mas Muka, siapa nama engkau? Maka dijawab misalnya nama saya adalah Muhammad. Kaifa taqul bil lughatil arabiyyah? Nama saya adalah Muhammad. Jawabnya adalah Muhammad. Ismi Muhammad. Ismi Muhammadun. Hal anta maduriyun? Apakah engkau bersuku Madura? Bukan. Tidak. Tetapi saya adalah bersuku Kutai. Tidak. Tetapi saya bersuku Kutai. Kira-kira gimana bahasa Arabnya nih? La bal ana Kutai. Ya, la bal ana Kutai. Atau kalau dia Kutai kan ada ya-nya nih. Bal ana Kutawiyun. Kutawiyun. Kutawi, al-Kutawi. Kaifa haluk? Bagaimana keadaanmu? Bil khair, alhamdulillah. Ini mudah ya. Hal anti malawiyatun? Ma makna Malawi? Kaifa? Ma makna Malawi? Tahu enggak makna Malawi? Ya, Melayu ya. Apakah hal anti? Hal anti malawiyatun? Apakah engkau bersuku Melayu? Jawabnya iya, saya bersuku Melayu. Gimana nih? Kaifa taqul bil lughatil arabiyyah? Iya, saya bersuku Melayu. Naam. Naam. Ana Malawi yatun. Man anti? Siapa engkau? Saya adalah mahasiswi. Kaifa taqul bil lughatil arabiyyah? Saya adalah mahasiswi. Ana talibatun. Man hiya? Siapa dia? Dia adalah reporter. Nah, kaifa taqul bil lughatil arabiyyah reporter? Apa tadi reporter? Reporter, wartawan, apa tadi? Sohafiyatun. Nah. Man hiya? Dia adalah reporter atau wartawan. Hiya sahafiyatun. Hal huwa jawiyun? Apakah dia bersuku Jawa? Jawabnya adalah iya atau tidaknya. Tidak. Dia bersuku Madura. Kaifa taqul bil lughatil arabiyyah? Tidak. Tetapi dia bersuku Madura. La. Bal Madurawi. Huwa Maduriyun. La. Bal huwa Maduriyun. Maduri. Jadi tidak usah pakai tak ya karena huwa.
Apabila yang menjawab adalah perempuan, bal ana bal hiya, baru pakai ta tuh, maduriyatun. Hal hiya banjariyatun, apakah dia bersuku Banjar? Iya, dia bersuku Banjar gitu. Gimana nih? Iya, dia bersuku Banjar. نعم أنا بنجاري. Naam, hiya. Kan Oh, menceritakan dia. Naam, hiya banjariyatun. Baik, kita lanjut. Ad-darsul rabi al-istima'. Ini pelajaran yang keempat, mendengar. Untuk tugas at-tadrib ini biasanya ada sound, suara, lalu kita menduga atau memilih. Asyir ila sauti ha au kha alladhi sami'tah. Coba kalian pilih apakah suara itu berupa suara ha atau kha yang kalian dengar. Jadi ada suara. Jadi ini kita lewatin saja. Antara halun, khalun, hana, khona, hirfatun, khirfatun, hairun, khairun. Nah, di sini seharusnya ada suara ya. Ada seperti misalnya kaset kita dengar lalu kita tentukan di antara suara itu yang mana yang benar. Melatih istima' ya, maharatul istima'. Kemudian at-tadrib ats-tsani asyir ila sauti a au a alladhi sami'tah. Abilun au abilun, alimun au alimun, arafa au arafa, aqraba au aqraba. At-tadrib ats-tsalits asyir ila sauti ha au ha au kha alladhi sami'tah. Kalau yang ini 3 ya. Kalian tentukan apakah dia huruf ha atau kha yang kalian dengar. Hailun atau khailun. Hirfatun atau khirfatun. Halimun khalimun. Haramun atau kharamun. Begitu juga ini ha atau ha. Hajibun. Hajmun. Haraba. Hammun. Ini juga dengarkan dan tentukan yang mana yang paling pas yang kalian dengar. Alun atau alun, khairun, hairun, amalun, hajarun, su'alun. Kemudian syidatun, huratun, syawalun, kurratun, tulabun. Bukhairah, bahjatun, hamidun, biharun, bukharun, mahdun. Jadi maharatul istima' ini kita lewatin saja ya. Tidak ada di perangkat kita, tidak ada. Kemudian nanti insyaallah kita sambung ad-darsul khamis. Baik, kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang sudah direkam ya. Yaitu tentang gramatika bahasa Arab ya. Yaitu menggunakan buku cara cepat analisa Arab. Bukunya masih dicetak ya. Kemungkinan seminggu lagi, tapi kita tetap pelajari. Ini Bapak rekam ya. Nanti Bapak share di grup di Google Classroom. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang target kita untuk gramatika bahasa Arab ini adalah menguasai Arab dengan minimal 10 pembahasan atau pertanyaan yang mesti kita jawab secara terstruktur dan konsisten. Jadi pertanyaannya ini, apa kalimat, kemudian ciri-cirinya, kalimat ada berapa, tentang mabni mu'rab, tentang i'rab, rafa, nasab, khafad, jazam, kemudian
isim yang rafa yang 7, isim nasab yang 15, isim khafad yang 3. Baik, kita masuk ke bab pertama, yaitu bab kedua ya, membahas tentang kalimat. Kalimat, kalau dalam bahasa Arab disebut kalimat itu adalah qaulun mufradun. Apa itu qaulun mufradun? Yaitu ucapan yang tunggal. Kalau bahasa kita kata begitu ya, ucapan tunggal itu kata. Jadi kalau bahasa Arab menyebut kalimat itu sama dengan kata bahasa kita. Kalau kata banyak kata-kata itu kalimat gitu kan. Tapi kalau bahasa Arab kalimat jadi satu namanya kalam. Itu bedanya ya. Jadi satu kata itu sama dengan satu kalimat istilah bahasa Arab. Kemudian beberapa kata itu sama dengan beberapa kalimat disebut kalam. Telepon. Bentar. Lemparan ya. Yang kemarin usia 14 itu Indra itu diulang lagi tuh. Kalau keduanya salah, itu yang Baik, kita lanjut ya. ini Kemudian jadi kalau kalimat istilahnya itu adalah kata dalam bahasa Arab gitu. gunakan pertandingan tengah kompetisi. Tim yang urutan 1-2 naik ke gol, main dulu di gol dia. Habis main di gol, turun lagi ke silver. Atas dulu main ya. Main lagi di bawah. Ya. Jadi, nah sekarang kalimat terbagi 3. Ada yang isim, ada yang fiil, dan ada huruf. Jadi kalau ditanya ada berapa pembagian kalimat, jawabnya ada 3. Isim, fiil, huruf. Huruf yang bermakna artinya dalam bahasa Arab ada satu huruf itu sudah memiliki makna. Seperti hi itu sudah memiliki makna ya. Bentar. Baik, kita lanjut. Jadi dalam gramatika bahasa Arab satu huruf itu bisa memiliki makna. Seperti misalnya li. Li itu bisa berarti untuk atau karena. Baik, kita akan lanjut. Bagaimana cara mengenal isim? Di sini cara mengenal isim ada 10 ya. Cara mengenal isim ada 10. Ini Bapak tampilkan berupa slide. Coba Bapak share pakai slide ini. Baik, kelihatan ya? Slide-nya kelihatan? Kelihatan ya? Ciri-ciri isim itu ada 10 ya. Kita bisa mengenal isim dengan 10. 1. Berakhiran tanwin. Jadi kalau berakhiran tanwin itu isim biasanya. Isim itu kalau pendekatan bahasa kita bisa dikatakan kata benda,
sifat, itu isim, pendekatan ke bahasa kita. Yang kedua, contohnya ada Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, ini isim ya. Rasulun, Rasulan, Rasulin, ini isim. Kenapa? Karena dia bertanwin. Yang kedua, dikatakan isim kalau dia berakhiran kasrah. Ini isim ya. Seperti Muhammadin, ini tanwin plus kasrah dia. Ar-Rasuli, kasrah, tanwin. Berikutnya, ciri-ciri isim adalah berawalan al. Al-madrasatu isim karena berawalan al. Ar-Rasuli isim karena berawalan al plus dia berbaris kasrah, berakhiran kasrah. Kemudian ciri isim juga kalau dia mengandung awalan biasanya ma atau mi atau mu, itu biasanya isim. Muhammadun, madrasatun, ini isim. Tanda isimnya mana? Tanwin berawalan mu. Madrasatun tanwin berawalan ma. Paham ya? Sampai di sini bisa dimaksud tentang yang disebut dengan isim? Paham ya? Atau ada yang ditanyakan sampai di sini? Lanjut ya. Baik. Berikutnya adalah yang kelima. Dikatakan isim kalau berawalan dengan harful jarri. Harful jarri itu nanti kita akan bahas pada huruf. Ada huruf namanya harful jarri. Di antaranya adalah bi, ka, li, la. Jadi kalau ada huruf-huruf tersebut, maka setelahnya bisa dikatakan isim. Termasuk huruf jar adalah fi dan min. Contoh, fil baiti. Fil baiti. Ini isim ya. Pertama karena dia beralif lam. Kedua karena berakhiran kasrah. Yang ketiga diawali huruf jar, fi. Minallah, ini isim ya Allah. Pertama ada alif lam. Kedua berakhiran kasrah. Yang ketiga diawali harful jarri, huruf jar. Yang keenam, dikatakan isim kalau menunjukkan nama. Jadi nama apa saja itu dikatakan isim ya. Seperti Muhammadun, ini isim. Tanda isimnya apa? Tanwin berawalan mu plus dia nama. Nama orang bernama Muhammad. Atau Ahmadu, ini isim. Kenapa? Karena menunjukkan nama. Paham dom? Hina. Baik, Mustamir. Kita lanjut. Yang ketujuh, dikatakan isim kalau berwazan fa'ilun. Jadi berwazan fa'ilun gitu. Ini maliki, fa'ili, itu isim. Apa tanda isimnya maliki? Satu, berawalan ma, berakhiran kasrah, dan dia juga adalah berwazan fa'ilun. Nasirun, isim. Kenapa? Ada tanwin dan berwazan fa'ilun. Jadi ciri tanwin itu bisa lebih dari satu ya, bisa dua, bisa tiga, bisa. Apalagi isim?
beridhofah. Ciri isim adalah beridhofah. Apa itu idhofah? Contohnya adalah Yaumuddin Rasulullah. Idhofah ini dua kosakata, dia jadi satu. Dua kosakata jadi satu. Kalau istilah bahasa Indonesia mungkin pendekatannya kata majmu'. Mungkin pernah kalian belajar bahasa Indonesia, ada istilah kata majmu'. Dua kosakata dia jadi satu. Itu isim. Seperti Rasulullah. Ini kan berasal dari kata Rasulu sama Allah. Tapi ketika digabung dia punya makna sendiri. Yaumuddin, hari pembalasan atau hari agama atau hari kiamat. Ini dua kosakata jadi satu. Idhofah. Kalau kita bahas ya idhofah ini ya. Rasulullah itu berasal dari kata Rasulu dan Allah. Rasul Allah gitu ya. Nah, gabungan kosakata pertama itu disebut mudhof. Kosakata kedua disebut apa? Mudhof ilaih. Kemudian gabungan mudhof sama mudhof ilaih disebut idhofah. Paham ya? Jadi idhofah ini terdiri dari dua kosakata, yang mana kosakata pertama namanya mudhof, kosakata kedua namanya mudhof ilaih. Gabungan mudhof sama mudhof ilaih disebut idhofah. Ada enggak Pak cirinya? Ada. Ciri mudhofnya ada. Biasanya mudhof itu tidak bertanwin. Nih, rasulu, yaumu, enggak tanwin dia. Yang kedua, tidak akan beralif lam. Itu ciri mudhof ya. Kemudian ciri mudhof ilaih ada enggak? Ada. Yaitu selalu berharakat kasrah. Yaumuddini Rasulullahi, itu ciri idhofah, terdiri daripada mudhof dan mudhof ilaih. Paham Tom? Allah. Ya, kita lanjut. Kedelapan ciri isim adalah dzarab. Jadi kalau dia disebut dzarab maka isim. Bagaimana cara mengenal dzarab? Gampang. Nih, dzarab ini sudah ditentukan. Minimal ada kata-kata qabla, ba'da, ghaira, duna, amama, wara'a, khalfa, fauqa, tahta, janiba, haula, yauma, ma'a, inda, baina. Itu disebut dzarab. Misalnya baina, isim atau bukan? Isim. Kenapa? Karena dia sebagai dzarab. Jadi dzarab ini cenderung sudah ditentukan. Jadi kita tidak usah terlalu banyak analisa. Kalau dia masuk termasuk berapa ini? Ada berapa hurufnya itu? Qabla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ini ya. Kalau dia masuk yang 15 ya isim gitu. Dzarab namanya. Qabla isim, tanda isimnya dzarab. Janiba isim, tanda isimnya dzarab gitu. Kemudian tanda isim berikutnya adalah ma'rifah. Ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Ini ma'rifah. Ma'rifah itu ada 3. Ada yang dikatakan mausul, ada yang dikatakan isyarat, ada yang dikatakan dhamir. Jadi untuk mendapatkan ma'rifah ini tidak banyak analisa. Kalau kita ingat kata-kata ini, kalimat-kalimat ini, maka kita bisa menganalisa dia sebagai ma'rifah. Mausul, apa itu mausul? Alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allati, allai, ma, man. Misalnya ketemu ma, isim bil huruf, ya isim. Tanda isimnya apa? Ma'rifah. Ma'rifah apa? Mausul. Ada enggak yang lain? Bolehlah kalau dia berawalan ma juga. Tapi yang persis dia adalah mausul. Ya. Ya.
Tapi ngajar. Kemudian isyarat. Isyarat ada dua, ada isyarat jauh, ada isyarat dekat. Isyarat jauh apa saja? Isyarat jauh zalika, zalikuma, zalikum, tilka, tilkuma, tilkum, ulaika. Isyarat dekat disebut hadza, hadzani, haulai, hadhihi, ini hadhihi ya. Bukan hadzahi, hadhihi, hatani, haulai. Kemudian ada lagi namanya dhamir. Dhamir itu ada 3. Ada namanya dhamir baris munfasil rafa. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ada lagi dhamir namanya baris muttasil. Hu huma hum, ha huma hunna, hi hima him, ha hima hinna, ka kuma kum, ki kuma kunna, iya nina. Gitu. Kemudian ada lagi dhamir namanya baris munfasil. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna. Baik, itu adalah isim. Baik, jadi itu adalah ciri-ciri isim ya. Ciri-ciri isim. Seandainya kalian kuasai satu lembar ini nih. Ciri-ciri isim 10, kemudian ada dzarab, ma'rifah 3. Itu dimanapun isim berada, insya Allah bisa dideteksi. Bisa dideteksi. Baik, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan tentang ciri isim ini. Ada pertanyaan? Paham ya? Paham. Yang penting tinggal ingat tidaknya aja lagi. Paham sih paham Pak, tapi ingat enggak gitu. Baik, contoh ya. Kita akan coba praktek ya. Kita coba akan praktek nih. Coba kalian baca ini, bacaannya apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh ini? Rahmanirrahim. Terus ini? Maliki yaumiddin. Terus? Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus? ihdinas Ihdinas siratal mustaqim. Terus? siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah itu kan sudah langsung bisa baca, padahal tidak ada barisnya loh. Tidak ada barisnya loh, langsung bisa, baru 3 kali pertemuan loh, langsung bisa sudah. Karena Al-Fatihah. Oh, kenal Fatihah. Artinya semakin kalian sering berinteraksi, sebenarnya kalian akan lebih mudah. Susah itu karena kita tidak terbiasa berinteraksi kan. Baik, perhatikan kalimat ismi. Ini ismi ya. Ismi ini isim ya. Tanda isimnya apa nih? Siapa tahu ismi ini? Berakhiran kasr. Berakhiran kasrah, ya kan? Ismi berakhiran kasrah. Kemudian Allahi isim ya. Tanda isimnya apa? Alif Beralif lam. beralif lam. Selain alif lam ada enggak? Dan kasroh. Berakhiran kasrah. Selain berakhiran kasrah Menunjukkan nama. menunjukkan nama. Jadi satu tanda isim, satu kalimat itu bisa tandanya menumpuk ya, bisa menumpuk. Ya. Ar-Rahmani isim
tanda isimnya apa? Alif lam. Ya. Ar-Rahimi tanda isimnya? Alif lam juga. Alif lam. Alhamdu tanda isimnya? Alif lam. Alif lam. Nah, Rabbil Alamin ini artinya kan Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Ini dua kosakata jadi satu. Tuhan semesta alam itu kan benda zatnya satu yaitu Allah gitu kan. Dia dua kosakata jadi satu. Kalau dua kosakata jadi satu disebut apa tadi? Idofah. Idofah ya. Yang mana yang disebut mudhof? Sabdi. Rabbi. Yang mana yang disebut mudhof ilaih? Alamin. Nah, gabungan mudhof ilaih disebut idofah. Rabbi ini isim, tanda isimnya apa? Berakhiran kasrah. Berakhiran kasrah. Selain berakhiran kasrah dia juga Nama. idofah begitu ya. Idofah. Al-alamin isim, tanda isimnya apa? Alif lam. Alif lam. Yang kedua Ilaih. idofah gitu ya. Idofah. Jadi idofah itu kosakata pertama menjadi tanda isim idofah, kosakata kedua juga disebut tanda isimnya idofah. Karena kan ciri isim idofah. Baik. Kalau him nih. Isim ya, tanda isimnya apa nih kalau him? Him, tanda isimnya apa? Ayo, him. Isim, tanda isimnya apa? Ma'rifah. Marifah. Betul ya? Marifahnya marifah apa? Marifah kan ada 3 nih, mausul, isyarat, dhamir. Baris Marifahnya marifah baris dhamir. Dhamirnya dhamir apa? Dhamir baris muttasil. Him gitu ya. Him. Baik. Tapi yang jelas paham ya, paham. Artinya kalau kalian kuasai satu lembar itu untuk mengenal isim di mana saja, insya Allah bisa tercover dengan 10 tanda itu. Insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana cara mengenal fiil tanpa harus belajar sorob. Jadi kita tidak belajar sorob, tapi bisa mengenal fiil madhi, mudhari, dan amar. Baik, terakhir itu kan Pak susah itu Pak, banyak yang diingat gitu kan. Biasa keluhannya begitu. Lumayan ini susah Pak, banyak yang diingat ini. Ada enggak tekniknya mengingatnya? Ada. Yaitu dibuat berupa syair. Jadi cara mengingatnya itu berupa syair. Kalian perhatikan, Bapak bacakan syairnya, ini Bapak rekam, nanti bisa kalian cut ya, kalian potong itu. Nih. Ciri-ciri isim itu ada 10, berakhiran tanwin, berakhiran kasrah, berawalan al, berawalan mamimu, diawali dengan harful jarri, menunjukkan nama, berwazan fa'ilun, beridhafah, dharab dan ma'rifah, beridhafah, dharab dan ma'rifah. Itu lagu apa itu? Palamar Pisang ya? Ya, Palamar Pisang. Baik, lanjut. Dharab, perhatikan syairnya nih. Kalian kan fine, nanti suatu saat ngajar ke anak-anak bisa kalian praktekkan. Dharab ya. Qabla ba'da ghaira duna amama wara'a khalfa fawqa tahta janiba hawla
Yauma ma'a inda baina. Yauma ma'a inda baina. Lagu apa? Cari sendiri itu. Ya Taibah. Ya Taibah. Lanjut, mausul. Alladzi alladzani alladzina mausul. Alladzi alladzani alladzina mausul. Allati allatani allati alla imaman. Allati allatani allati alla imaman. Ayo, lagu apa itu? Suka-suka hati. Lanjut. Isyarat jauh, isyarat dekat. Zalika zalikuma zalikum zalikum tilka tilkuma tilkum ulaika hadza hadzani haulai haulai hadhihi hatani haulai haulai. Lanjut. Huwahumahum Iyahumahunna Anta antuma antum Anti antuma antunna Ana nahnu humahum hahumahunna kakumakum kikumakunna iyanina hihimahim hahimahinna kakumakum kikumakunna iyanina terakhir iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Nah, selesai. Itu teknik untuk mengingat saja. Jadi kalau kalian baca sambil menggunakan nyanyian, itu alam bawah sadar kita lebih kuat mengingat. Kalian bisa saja pilih yang lain. Pak, saya maunya Pak lagunya Iwak Peyek Pak, ya bikin aja sendiri gitu. Baik, Bapak kira cukup sampai di sini. Mungkin terakhir ada yang tanyakan? Cukup ya. Insya Allah kita akan sambung pada pembahasan berikutnya. Ini Bapak rekam, nanti Bapak taruh di Google Classroom pembahasan kita. Insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tutup ya.